Halo, selamat malam teman-teman. Kalau kita perhatikan saat ini pola perilaku masyarakat Indonesia, khususnya di perilaku kesehatannya, ada yang berubah. Sekarang kemana-mana orang pakai masker, kemudian rajin cuci tangan ya. Kemudian ada juga yang kemana-mana bawa hand sanitizer. Setelah pulang kerja, pulang jalan-jalan, selalu langsung mandi, pakaiannya langsung dicuci. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini virus corona semakin merebak di Indonesia dan dunia pada umumnya, sehingga kondisi ini mendorong manusia Indonesia, masyarakat Indonesia untuk melindungi dirinya. Kemudian apalagi kalau setiap sore itu kita tahu bahwa pemerintah mengumumkan bahwa jumlah pasien terus bertambah, jumlah yang meninggal terus bertambah juga. Nah, kenapa perilaku masyarakat Indonesia ini berubahnya drastis sekali? Mungkin dalam waktu 1 sampai 2 bulan perilaku kesehatan kita ini berubah. Pertama, karena orang takut tertular virus corona. Kedua, karena virus corona ini yang terkena nggak terlihat gitu ya, kadang nggak ada tanda-tandanya, nggak ada gejalanya, sehingga mau tidak mau masyarakat Indonesia terdorong untuk memproteksi dirinya dengan lebih baik, dengan masker, dengan cuci tangan, dengan hand sanitizer, dengan menjaga jarak ya. Disebabkan karena ada resiko yang nyata, resiko yang mengancam jiwanya, sehingga mau tidak mau dia harus memproteksi diri supaya tidak tertular virus corona. Perubahan perilaku ini cukup menarik untuk kita amati ya. Mungkin saya akan ngobrol pola perilaku lainnya, pola perilaku yang mungkin hampir ada kaitannya dengan pola perilaku melindungi diri dari ancaman bahaya gitu ya. Nah, kita ngomong tentang perilaku berlalu lintas di Indonesia lah. Kalau kita ngomong perilaku berlalu lintas di Indonesia, kita bisa bilang bahwa masyarakat Indonesia ini pola perilaku lalu lintasnya kurang bagus lah. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak menggunakan alat pelindung diri ya. Kalau dalam konteks kendaraan sepeda motor ya tidak menggunakan helm. Kalau kendaraan mobil mungkin tidak menggunakan sabuk pengaman. Pola perilaku ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan pola perilaku penggunaan masker dalam konteks corona tadi. Kalau kita melihat motivasi orang menggunakan masker itu adalah dia ingin melindungi diri dari ancaman virus yang dia tidak bisa melihat. Virusnya tidak terlihat, orang yang positif juga tidak bisa terlihat, sehingga mau tidak mau dia harus menggunakan masker untuk melindungi dirinya supaya tidak tertular, atau mencuci tangan, menjaga jarak. Sama seperti kita berkendara dengan motor gitu. Sebenarnya ada ancaman yang tidak bisa terlihat oleh kita juga. Bisa jadi ada kendaraan lain atau pengendara lain yang mengantuk atau sembarangan gitu, sehingga tiba-tiba menabrak motor kita dan mengakibatkan kecelakaan. Kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri seperti helm, tentu akibatnya bisa lebih fatal. Tapi kalau kita menggunakan helm, itu mungkin akibat dari kecelakaan yang terjadi bisa jadi lebih ringan gitu. Sama sebenarnya, sama-sama kita melihat ancaman yang tidak terlihat. Orang menggunakan masker karena ada ancaman corona yang dia tidak tahu siapa yang bisa menularkan.
Begitu juga dengan kita berkendara di jalan raya, kita nggak tahu motor mana yang meleng, motor mana yang pengendaranya ngantuk, motor mana yang ugal-ugalan tiba-tiba nabrak, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan helm untuk melindungi kepala kita, menjaga jarak dengan kendaraan lain, menjaga kecepatan supaya tidak terjatuh atau menabrak badan jalan misalnya. Begitu juga dengan saat kita berkendara mobil di jalan raya atau di jalan tol. Kita memasang sabuk pengaman itu seperti kita menggunakan masker untuk melindungi diri dari virus corona. Kenapa? Karena di jalan tol misalnya kita tidak tahu kendaraan mana yang pengemudinya udah lelah, udah fatigue, udah ngantuk, sehingga tiba-tiba dia pindah jalur dan menabrak kita. Kita tidak tahu pengemudi mana yang dari belakang kecepatannya terlalu berlebihan sehingga menabrak kita. Yang bisa kita lakukan adalah memasang sabuk pengaman supaya tidak terlempar dari mobil, atau menjaga jarak dengan mobil yang ada di depan kita, sehingga kalau terjadi kecelakaan kita masih punya jarak untuk melindungi mobil kita dan diri kita. Itu yang terjadi sebenarnya. Ibarat kita sedang berperang di hutan yang gelap, kita tidak bisa melihat kanan dan kiri, kita tidak bisa tahu lokasi musuh ada di mana. Yang kita lakukan adalah melakukan perlindungan terhadap diri kita dengan menggunakan helm baja, menggunakan rompi anti peluru, atau mungkin dengan menggunakan kacamata inframerah sehingga bisa melihat dalam gelap. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi saya pengen ngomong bahwa pola perilaku masyarakat yang berubah drastis karena virus corona, karena mereka melihat risiko yang nyata yang diumumkan setiap sore bahwa penderitanya terus naik, dan dia tidak bisa melihat ancaman itu datang dari mana, sehingga mau tidak mau dia melindungi dirinya dengan sangat hati-hati dengan masker, dengan cuci tangan, dengan hand sanitizer, dengan menjaga jarak. Seharusnya perubahan perilaku ini bisa dilakukan juga di dalam pola perilaku berlalu lintas kita gitu. Karena kita sebenarnya kalau berlalu lintas itu kita tidak tahu ancamannya itu dari mana, dari motor mana, dari mobil mana. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri kita dengan menggunakan helm atau menggunakan sabuk pengaman, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Lucu sebenarnya Indonesia ini. Salah satu perilaku yang saya amati adalah perilaku seperti ini ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan musim itu hanya dua, musim hujan dan musim kemarau. Artinya ketika kita menggunakan motor berkendara, 50% kita punya risiko terkena hujan atau kehujanan itu. Tapi dengan risiko yang besar 50% itu, banyak loh masih pengendara motor yang tidak punya jas hujan, tidak punya mantel gitu. Dia milih berteduh di bawah kolong tol atau tempat-tempat lain sehingga perjalanan mereka terhambat. Sebenarnya kalau mereka bisa membawa mantel atau jas hujan, mereka bisa menekan risiko 50% untuk tidak melanjutkan perjalanan untuk menepi berteduh gitu. Itu kan simpel gitu. Jelas kita punya musim hujan, tapi kenapa tidak menggunakan mantel? Apalagi resiko seperti kecelakaan di jalan raya, kenapa tidak menggunakan helm? Risiko tertabrak di jalan tol, kenapa tidak menggunakan sabuk pengaman? Ya, semoga unek-unek yang saya sampaikan pada malam hari ini membawa perubahan yang lebih baik terhadap perilaku berlalu lintas di Indonesia, karena ini sebenarnya hampir mirip dengan corona. Musuhnya tidak terlihat, ancamannya tidak terlihat. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan proteksi diri supaya ketika terjadi resiko tertabrak atau resiko kecelakaan, resiko itu bisa diminimalisir akibatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi keselamatan.